Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari Malin jatuh sakit yang teramat parah, nyawanya pun hampir melayang. Namun ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa, ia minta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota karena saat ini ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tetaplah saja temani ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau ibu. Tenanglah, tidak ada terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Sini kesempatan ibu, karena sebelum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib ibu, izinlah, pinta Malin memohon. Baiklah, ibu izinkan, cepatlah kembali, ibu akan selalu menunggumu nak, kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande berubah mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Bakalmu di perjalanan, katanya Malin. Setelah itu berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap hari dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. Sudah sampai manakah kamu berlayar nak? Tanya dalam hati, terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Setelah sekian lama ibunya menunggu, akhirnya Malin Kundang datang. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, kenapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang kepada ibunya. Malin Kundang berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju compang-camping. Wanita itu ibumu, tanya istri Malin Kundang. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin Kundang. Melihat tingkah Malin Kundang yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hati agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh istrinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.